Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adilia Alfistara Salinda. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya untuk tugas 3, yaitu tentang efektivitas komunikasi partisipatif dalam proses perencanaan tata ruang, analisis teknik presentasi untuk stakeholder multisektoral. Nah, yang pertama-tama kita perlu mengetahui dulu apa sih perencanaan tata ruang itu. Nah, perencanaan tata ruang adalah fondasi bagi pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Namun, adanya kompleksitas isu spasial dan keberagaman kepentingan stakeholder multisektoral sering menjadi tantangan yang besar. Nah, untuk mengatasi tantangan yang besar tersebut, kita perlu menerapkan komunikasi yang efektif, khususnya yang bersifat partisipatif, digunakan untuk menjembatani perbedaan, membangun konsensus, dan memastikan legitimasi rencana tata ruang. Oleh karena itu, pentingnya menganalisis bagaimana teknik presentasi yang digunakan dalam forum perencanaan agar dapat dioptimalkan. Selanjutnya, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis efektivitas komunikasi partisipatif dalam proses perencanaan tata ruang yang dengan memfokuskan pada teknik presentasi yang digunakan untuk melibatkan stakeholder multisektoral secara optimal. Lalu terdapat teknik presentasi dan juga adaptasi media. Yang pertama, teknik presentasi bisa menggunakan visual konvensional dengan menggunakan peta 2 dimensi, diagram, dan juga grafik. Lalu yang kedua, menggunakan visual interaktif, itu dengan menggunakan peta digital, model 3 dimensi, dan juga simulasi. Dan yang ketiga, partisipatif dengan peta partisipatif atau workshop mapping. Dan yang keempat, storytelling, yaitu dengan narasi berbasis data spasial. Nah, untuk adaptasi media sendiri itu digolongkan menjadi 2, yaitu untuk pemerintah yang menggunakan dashboard eksekutif dan juga laporan teknis, dan untuk masyarakat itu bisa menggunakan infografis, video, dan juga peta partisipatif. Dalam perencanaan tata ruang pastinya terdapat hambatan. Nah, yang pertama, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya perencanaan tata ruang. Dan yang kedua, keterbatasan akses informasi dan teknologi sehingga masyarakat sulit mendapatkan data dan ikut serta secara optimal. Dan yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, terutama dari kelompok masyarakat yang skeptis atau mempertahankan budaya tradisional. Dan yang keempat, dominasi kepentingan sektor tertentu dan konflik antar sektor sehingga menyulitkan terciptanya komunikasi yang inklusif dan konsensus bersama. Setiap hambatan pasti ada solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan edukasi dan literasi publik melalui seminar, workshop, kampanye media, dan integrasi materi tata ruang dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital seperti platform online, aplikasi mobile, dan sistem informasi geografis atau SIG untuk menyebarkan informasi dan mengumpulkan masukan masyarakat secara mudah dan transparan. Dan yang ketiga, membangun forum komunikasi terbuka dan rutin dengan musyawarah desa, konsultan publik, dan diskusi online untuk memperkuat dialog 2 arah antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal sebagai mediator untuk mengurangi resistensi dan membangun. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari presentasi ini yaitu adalah komunikasi partisipatif merupakan elemen krusial dalam menciptakan perencanaan tata ruang yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Teknik presentasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan ketertiban berbagai pemangku kepentingan sehingga memperkuat dialog dan konsensus bersama dalam pengambilan keputusan. Meskipun terdapat berbagai hambatan, penerapan teknik presentasi yang komunikatif dan penggunaan pendekatan partisipatif secara sistematif dapat mengatasi berbagai kendala tersebut. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.